Assalamualaikum good parents, apa kabarnya nih? Seperti biasa, aku nemenin kalian sehabis sahur kita ngobrol-ngobrol santai yuk. Nah, kali ini aku mau ngomongin tentang perkembangan remaja yang tiba-tiba suka berbohong. Terus terang, sekitar 3 minggu yang lalu, aku sebagai orang tua mengalaminya. Kenapa sih remaja kok bisa berbohong? Padahal di rumah dia baik-baik aja gitu. Tapi ternyata dia udah berbohong atau membohongi kami sebagai orang tuanya. Nah, aku mau kasih tahu ceritanya. Jadi sebenarnya waktu 3 minggu yang lalu kami mendapati anak kami berbohong. Kami nggak bisa kasih tahu berbohongnya apa, kita secara umum aja ya ceritainnya. Terus terang kami sebagai orang tua merasa kecolongan karena kami pikir selama ini anak kami baik. Gak percaya kalau dia bisa sampai sejauh itu berbohongnya. Nah, saat itu jujur aku sama suami terkejut, kaget banget bukan main. Terus terang ini tuh kita masih mencari-cari ini salah siapa gitu, ini salahnya di mana. Padahal kami di rumah terus terang ya cukup harmonis, saling terbuka dan tidak mengekang atau kasar gitu sama anak gitu ya, menurut kami ya. Kami jujur sempat bingung gitu, harus bagaimana gitu ya. Tapi suami waktu itu sangat tenang, menenangkan aku yang gampang emosional gitu ya. Suami bilang, apa mungkin kita kurang perhatian ya, karena kan dia udah remaja, jadi udah lebih banyak waktu dengan teman-temannya, dengan lingkungannya gitu ya. Terus atau bisa juga aku sama suami yang terlalu memanjakan dia, apapun yang dia inginkan kita berusaha untuk memenuhinya gitu. Lalu aku sama suami introspeksi diri dan kita semalaman bertukar pikiran karena ini terus terang ini hal yang baru buat kita karena anak kita kan udah mulai remaja gitu. Nah, kita juga mulai belajar juga, ingat-ingat dulu kita waktu remaja berontaknya kayak apa sih. Pasti namanya kita waktu remaja juga suka berbohong dong, Mam. Tapi berbohongnya itu apakah berpotensi untuk untuk kehancuran yang lebih besar lagi atau kerusakan yang lebih besar lagi atau tidak? Nah, disinilah waktunya kita harus bisa bersikap yang tepat gitu. Lalu setelah aku dan suami selesai bertukar pikiran, walaupun kami ada berbeda pendapat gitu ya. Di satu sisi suamiku menyarankan kita harus lebih mendekatkan diri ke anak. Kalau aku berpikir ini udah ketahuan berbohong, jadi harus ada konsekuensinya. Jadi seperti itu. Akhirnya kita pelan-pelan memutuskan untuk berbicara dengan anak kami. Nah, waktu itu dia bilang kalau kami itu sudah mulai kurang perhatian, dan dia sudah punya kehidupan sendiri dengan teman-temannya. Nah, jujur waktu itu memang sudah ada pertanda, tetapi terus terang aku yang selalu ada di dekat dia itu meremehkan tanda-tanda itu. Jadi ternyata anakku itu punya circle atau
teman dekat gitu ya. Nah, awalnya itu temanku itu selalu bilang apapun yang dipakai, apapun yang dilakukan temannya itu dianggapnya keren. Itu tandanya. Aku pikir waktu itu mungkin lagi masa transisi ya, dia baru bertemu dengan teman baru, pergaulan baru, jadi aku anggap itu wajar. Ternyata dari situlah mulanya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi awalnya itu anakku bilang ini keren, dia pakai ini keren, beliin dong, pakai ini, dia yang dia pakai keren. Padahal jauh sebelumnya apa yang dianggap itu keren itu sudah dibelikan gitu loh. Tapi dia merasa waktu dia yang pakai dia nggak merasa keren, tapi ketika temannya itu pakai dia melihat itu sebuah hal yang keren gitu. Nah, jadi apapun yang dilakukan oleh temannya itu semuanya dianggap keren. Nah, aku mulai berpikir saat itu, aku baru keingatan, ini mungkin awalnya. Jadi ternyata anakku itu mengalami kekurangan kepercayaan diri gitu. Itu salahku, aku meremehkan tanda-tandanya. Jadi ya boleh kita menganggap teman kita keren, orang lain keren, tapi tidak membuat kita untuk berubah menjadi dirinya agar terlihat keren. Aku bilang gitu, kamu itu cantik, pintar, kamu memiliki kelebihan sendiri, tidak perlu menjadi orang lain untuk terlihat keren. Aku camkan itu sama anakku. Lalu kami bertanya, terus kenapa kamu harus berbohong? Seandainya waktu itu kami menghakiminya, memarahinya, mungkin anakku itu sudah menarik diri dan menutup diri dari kami. Terus akhirnya kami tanya lagi, kenapa sih harus berbohong? Lalu dia menjawab, karena dia takut akan dimarahin gitu ya. Karena selama ini dia punya kesulitan-kesulitan sendiri yang tidak bisa diutarakan ke mama papanya, seperti kesulitan pelajaran atau dimarahin guru atau apapun yang terjadi dalam pergaulannya gitu. Loh, aku justru kaget karena selama ini aku pikir aku cukup dekat dengan anak-anakku gitu. Tapi mungkin sepanjang dia merasa kurang percaya diri itu, kepercayaannya sama kami sebagai orang tuanya juga mulai menipis gitu ya, menghilang. Kami bilang, loh, apa selama ini kami menuntut kamu untuk ranking 1 atau menuntut kamu untuk memiliki nilai yang tinggi? Jujur, kami berdua sebagai orang tuanya tidak pernah menuntut yang melebihi dari kemampuannya. Kami hanya ingin anak-anak kami itu menjadi anak yang baik dan anak-anak yang jujur. Itu yang terpenting gitu ya. Dan lagi selagi anak-anak kami tidak ketinggalan pelajaran di sekolahnya, bukan menjadi yang terbelakang gitu ya, nggak masalah gitu. Karena menurut kami tidak ada anak-anak yang bodoh, hanya ada anak-anak yang malas. Lalu setelah kami mengatakan itu, kami tahu ketika dia berlaku bohong, dia tahu kalau itu adalah hal yang buruk, hal yang salah. Lalu anakku itu menangis dan kami memeluknya gitu ya. Itu adalah momen dimana semuanya pecah gitu. Kami melebur menjadi satu dan seperti kembali lagi dari awal. Hubungan kami melebur
kembali lagi menjadi awal gitu ya. Mungkin ini adalah kejadian yang memang sudah digariskan untuk terjadi agar hubungan kami lebih baik lagi. Seandainya ini terlambat diketahui, mungkin masalahnya akan lebih besar lagi gitu. Lalu akhirnya kami saling terbuka lagi bahwa tidak ada yang harus ditutup-tutupin gitu ya. Kami juga ingin dia tumbuh sebagaimana anak kebanyakan. Ya seperti itu aja lah, karena kami sebagai orang tua juga tidak sempurna, begitu juga anak dengan anak-anak gitu ya. Jadi kami saling meminta maaf dan saling memaafkan. Nah, akhirnya kami cukup yakin kalau yang kami lakukan atau sikap kami dalam menangani anak yang berbohong cukup berhasil gitu ya. Walaupun tetap ada konsekuensinya, gawai anak kami itu kami sita dan dia tidak bisa untuk Sabtu Minggu untuk pergi dengan teman-temannya itu tidak bisa dulu gitu ya, karena yang namanya perbuatan itu kalau salah tetap ada konsekuensinya gitu ya, supaya dia tahu bahwa tidak bisa meremehkan kami sebagai orang tuanya gitu. Nah, sekian dulu berbagi pengalaman masalah anak-anak, masalah keluarga yang sedang kami hadapi. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk mama dan papa yang sedang menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau suka video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.